Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya dalam Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat SMA MA tahun 2024. Perkenalkan, saya Diva Dinasti sebagai tim pro dan pembicara kedua dari SMA Negeri 1 Jereweh. Dewan juri yang saya hormati, di sini saya akan menyanggah argumen dari tim kontra yang tidak setuju dengan penghapusan pengelompokan siswa berdasarkan usia atau tahun. Menurut tim kontra juga, pengelompokan siswa berdasarkan usia atau tahun dirasa lebih mudah karena hanya dilihat dari tanggal lahir atau tahun peserta didik saja. Tetapi saya tidak setuju dengan argumen tersebut, dikarenakan ini akan menghambat guru dalam menjelaskan materi di kelas. Seperti yang kita ketahui, pastinya di setiap kelas itu memiliki pola pikir, daya serap pembelajaran siswa yang berbeda-beda. Hal ini akan menjadi masalah dan juga tantangan bagi guru untuk menciptakan bagaimana cara belajar yang efisien, namun tetap bisa melihat karakteristik siswa yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah melakukan program yaitu pengelompokan siswa berdasarkan kompetensi dan kecerdasan. Dewan juri yang saya hormati, mengenai mosi, Dewan ini setuju dengan penghapusan pengelompokan siswa berdasarkan usia atau tahun di sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, dan digantikan oleh pengelompokan siswa berdasarkan kompetensi dan juga kecerdasan. Alasan saya setuju dengan mosi dikarenakan pengelompokan siswa berdasarkan kompetensi dan kecerdasan ini memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya yaitu mempermudah guru dalam menyampaikan materi di kelas. Dan pastinya kelas-kelas ini sudah memiliki siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Hal ini juga pastinya kelas ini sudah dilakukan tes kemampuan dan juga kecerdasan. Dengan adanya tes kemampuan dan kecerdasan ini akan memotivasi siswa dalam belajar dan juga mengembangkan semangat belajar yang sejalan dengan kemampuan yang mereka miliki. Contoh saja, misalkan siswa ini tidak semangat dalam belajar. Dengan adanya pengelompokan siswa berdasarkan kompetensi dan kecerdasan, mereka akan memacu belajar, semangat belajar. Dan hal ini dapat menimbulkan persaingan antara siswa yang satu dengan yang lainnya di antar sekolah. Persaingan yang positif. Di sisi lain juga, ini tuh bisa dilihat dari realita bahwa siswa itu pastinya tumbuh dan berkembang, mengembangkan potensi mereka seoptimal mungkin, sehingga dilakukanlah pengelompokan ini. Menurut beberapa sumber yang saya ketahui, salah satunya yaitu Bapak Hermansyah SPDMM, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Maluk periode 2009 hingga 2016, mengatakan bahwa pengelompokan siswa berdasarkan kompetensi dan kecerdasan ini adalah upaya sekolah untuk mengoptimalkan sistem belajar dan mengajar di kelas. Setelah melakukan pengelompokan, siswa yang berprestasi akan dibina secara khusus untuk melakukan lomba antar sekolah yang pastinya akan mengharumkan nama sekolah. Selanjutnya, pengelompokan ini bukan bermaksud untuk membeda-bedakan yang satu dengan yang lainnya, melainkan justru bermaksud untuk menambah motivasi siswa dalam belajar mengajar. Dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada anak sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, bahwa pembagian kelas itu berdasarkan kurikulum merdeka, yaitu dengan fase. Ada fase A, B, C, D, hingga F. Pengelompokan fase tersebut berdasarkan dari kompetensi siswa masing-masing. Nah,
Untuk melakukan tes pengelompokan ini dapat dilakukan beberapa hal, yaitu tes talenta, bawaan, tes minat, tes bakat, dan juga tes pengetahuan intelijen. Setelah melakukan proses-proses tersebut, pastinya siswa akan mengetahui kemampuan mereka itu apa dan kriteria-kriteria mana yang bisa mengelompokkan mereka. Intinya, pengelompokan siswa berdasarkan kompetensi dan kecerdasan ini adalah untuk memotivasi siswa dalam semangat belajar. Oleh karena itu, saya tetap setuju dengan Mosi bahwa Dewan ini akan menghapus pembagian kelas berdasarkan usia atau tahun di sekolah dasar hingga menengah pertama dan digantikan oleh pembagian kelas, pengelompokan kelas berdasarkan kompetensi dan kecerdasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.